Tuhan, katakan bahwa kasih Tuhan juga kasih sesama kita. Amin. Amin. Love God, love people. Saudaraku, saat ini Tuhan mengatakan kepada saya bahwa banyak di antara kita sudah merasa lelah menanti-nanti jawaban doa dari Tuhan. Mungkin kalian merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa, ataupun engkau merasa lelah sekali. Namun firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Dia seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari dan tidak menjadi lesu, dan dia berjalan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita di tempat ini maupun yang menyaksikan online, apabila engkau merasa lelah, merasa ditinggalkan, mari datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia menjawab doa, Dia menjawab doa kita, Dia mendengar doa kita. Mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari jemaat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. You're worthy, Lord Jesus. You're worthy, Lord Jesus. You're worthy, Lord. Engkau layak untuk kami sembah, Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Shikilalabakara. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night,
Haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Atas ketidakmampuan kami, disitulah Engkau nyatakan. Engkau sanggupkan kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau selalu berjalan di depan kami. Hadirat-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah minta kepada Bapa dan memberikan Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan kami semua di sini, orang-orang yang percaya. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami supaya setiap firman yang kami terima bukan hanya sekedar informasi, tetapi adalah roh dan hidup. Roh dan yang memberikan kehidupan kepada kami, sehingga pada waktu kami pulang, kami memperoleh kehidupan yang dipimpin oleh roh. Dan kami percaya kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami minta Roh Kudus untuk berkarya. Lakukan apa yang ingin Ia lakukan, katakan apa yang ingin katakan. Kami semua adalah alat. Hamba-Mu hanya sekedar vessel yang untuk dipakai pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman yang diilhami oleh Roh Kudus akan memberikan urapan, akan memberikan impartasi, akan memberikan satu remah kepada setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami percaya kami akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin, amin. Saudara, saya akan memberikan satu kesaksian simple di mana saya percaya Tuhan ini selalu mendengar doa saudara. Amin. Saudara, Sabtu yang lalu ya kita ada church day. Sabtu yang lalu kebiasaan saya tiap malam sebelum tidur saya berdoa begini, saudara. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di Mazmur 91 karena Engkau mengirimkan malaikat bala tentara-Mu untuk menjaga dan mengelilingi kami. Setiap malam saya berdoa begitu, tapi saya percaya kalau doa kita Tuhan benar-benar mengirim malaikat ya. Sabtu yang lalu waktu saya mau pergi ke church day, saya lagi masukin barang-barang. Saya taruh telepon saya di atas belakang mobil saya itu di luar. Saya taruh telepon saya, jadi the hood yang belakang terang itu di luar saya taruh ini. Terus saya masukin barang, saya lupa. Telepon itu ada di atas itu. Saya bawa mobil sama istri saya. Udah bawa kira-kira 2 mile. Dari rumah saya sampai ke Azusa di Gel ya, Azusa ya, karena ada kereta saya jadi belok ke Gel, saya jalan itu jalanannya juga nggak smooth ya, ada bedubak gitu. Tiba-tiba dihong sama orang, bang. Saya pikir kenapa nih mobil kenapa nggak apa-apa, nggak kempes nggak apa-apa. Istri saya bilang cek. Saya bilang nggak apa-apa nggak usah cek, orang nggak mungkin ngehong kalau nggak ada apa-apa. Benar atau betul? Saya lihat ban, wah nggak ada yang usir. Saya udah mau masuk lagi, tapi saya ke belakang. Saya lihat telepon saya masih ada di atas mobil. Saya rasa, saya diingetin ternyata waktu kita berdoa, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk menjaga kita, saudara. Telepon ini dipegangin sama malaikat. Luar biasa sekali ya saudara. Nah saya juga mau mengajak saudara untuk jangan segan-segan berdoa. Doa yang simple, doa yang cuman mengatakan Tuhan tolong, Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan akan menjawab setiap daripada doa-doa saudara. Amin saudara. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengasihi anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan. Dia selalu menyertai kita. Dan dia mau make sure semua daripada kita itu dalam kuasa perlindungannya. Amin saudara. Saudara, hari ini kita akan mengakhiri
dari topik dari fokus sermon khotbah yang seri mengenai relationship, dan saya percaya hari ini akan kita akhiri dengan satu topik, yaitu who is your neighbor ya. Minggu pertama kita belajar mengenai teman sejati. Minggu kedua kita belajar teman yang murni, genuine friend. And then minggu lalu Pastor Paul bicara mengenai be connector. Dan hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Februari. Dan khotbah yang akan saya bagikan adalah mengenai neighbor ya. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kembali kepada kita semua, apa tema gereja kita tahun ini, saudara? Firmannya di mana, saudara? Amos? Nah, ini dia, saudara. Tuhan berkata akan tiba waktunya gandum tumbuh begitu cepat sehingga musim menuai tidak ada putus-putusnya. Pohon anggur akan tumbuh sangat pesat sehingga orang akan terus-menerus membuat air anggur. Air anggur akan menetes dari gunung-gunung dan mengalir dari bukit-bukit. Nah, waktu kalau Tuhan berkata, saudara, dari akan tiba waktunya sampai bukit-bukit itu, saudara, itu berarti Tuhan yang akan melakukan. Tuhan akan melakukan secara supernatural. Dan saya percaya ini akan terjadi. Nah, telepon gak bisa jatuh aja itu supernatural. Kuasa daripada supernatural. Nah, saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah Your Neighbor. Your Neighbor, saudara. Your Neighbor ini ternyata artinya luar biasa sekali, saudara. Saya pelajarin, wah, seringkali kita memikirkan your neighbor itu, kadang-kadang kita memikirkan, oh, tetangga kita di rumah. Dan juga teman dekat kita, neighbor gitu ya, karena pelajaran gitu. Ternyata di balik semuanya itu saya akan membagikan satu firman, belajar dari firman, dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi mengenai neighbor, saudara. Nah, saudara, mari kita buka di dalam firman Tuhan di buku Markus 12 ayat 30 dan 31. Tadi saya rasa Pak Narto bacain ini ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, berarti saudara, kalau di sini dikatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, berarti apa, saudara? Kita harus mengasihi Tuhan dengan secara rohani, secara jiwani, secara fisikal. Jadi semuanya itu kita berikan kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, saudara, di sini dikatakan berarti nomor satu, enggak ada yang lain, kita harus fokus bisa mengasihi Tuhan Allah. Kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan Allah kita nggak akan bisa mengasihi di ayat yang berikutnya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mark 12:30-31 itu, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Jadi neighbor itu diartikan dalam bahasa Indonesianya sesama. Artinya di dalam arti bahasanya sesama. Mari kita belajar arti kata neighbor karena seringkali kita punya pemikiran neighbor itu mungkin ya, kalau saya tanya sekarang, who is your neighbor? Apa di dalam pikiran saudara? Tetangga. Kenal nggak sama tetangganya? Are you sure? Karena kamu tetangganya Jeffrey. Ngaci itu. Kenal nggak sama tetangganya? Nah, saudara, mari kita belajar ya. Kadang-kadang kita punya pemikiran itu
simple, tapi kadang-kadang pemikiran itu yang membuat kita itu nggak bisa terbuka dan melihat lebih luas lagi. Tuhan Yesus ini luar biasa sekali. Selama saya pelajari firman ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tidak hanya sekedar dia mengatakan atau menceritakan, tetapi dia ini ada urapan yang merubah cara berpikir kita. Dan luar biasa sekali, saudara. Mari kita belajar dari bahasa aslinya ya. Nah, dari bahasa Greek itu ada di bahasa itu dia pakai nomor ya. Nomornya 4139, artinya kita spellnya plesion. Plesion itu rootnya katanya near, neighbor, close by, tetangga, orang yang dekat, near ya. Dalam bahasa Hebrunya strongnya di 7453 ya. Rea, brother, companion, fellow, friends, husband, lover, neighbor, and other. Ini arti dari neighbor, saudara. Nah, dalam bahasa Greeknya. Nah, kalau setelah kita pelajarin dalam bahasa Greeknya ini, saudara, di Alkitab itu mengatakan 107 kali mengatakan neighbor ya, yang berhubungan dengan neighbor ya. Nah, sekarang mari kita lihat pertanyaannya, who is your neighbor? Siapa sih your neighbor? Siapa sih tetangga Anda? Siapa sih teman Anda? Siapa sih orang yang dekat dengan Anda? Nah, saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini di Lukas 10 mulai dari ayat 25 sampai 37. Jadi saya berusaha membuat satu slide yang pas gitu, saudara, supaya saudara bisa mengerti lebih dalam ya. Di sini dikatakan Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Kemudian seorang ahli Taurat berdiri di depan Yesus untuk menguji doktrinnya. Dia mengajukan pertanyaan ini, "Guru, syarat apa yang harus aku penuhi jika aku ingin hidup selamanya di surga?" Yesus menjawab, "Apa yang diajarkan Musa kepada kita? Apa yang diajarkan Musa kepada kita? Apa yang kamu baca dalam hukum Taurat?" Ahli Taurat itu menjawab, "Dikatakan, kami harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap kerinduanmu, segenap kekuatanmu, dan segenap pikiranmu." Sama ya, mengasihi Allahnya tidak berubah. "Dan kami harus mengasihi sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Jadi kasih Tuhan, kasih diri sendiri, dan kasih sesamamu. Yesus berkata, "Itu benar, sekarang pergilah dan lakukan persis seperti itu, maka kamu akan hidup." Nah, orang ahli Taurat ini lakukan enggak? Saudara, dia tahu, saudara. Dia sudah lakukan, tapi pengertiannya dia sekedar hanya pengertian seperti apa yang diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara, makanya dia mau tanya lebih dalam lagi kepada Yesus. Karena ingin membenarkan dirinya sendiri, dia tahu dia sudah lakukan, dia ingin membenarkan diri. Orang itu bertanya lebih jauh kepada Yesus. Dia tanya lagi kepada Yesus, "Menurutmu siapakah yang dimaksud dengan sesamaku?" But he wanted to justify himself, so he asked, "Yes, Jesus, and who is my neighbor?" Dia tanya, "Who is my neighbor?" Tuhan Yesus tahu nggak dia sudah melakukan bagian dia sebagai konsep pemikiran bangsa Yahudi. Ngerti ya? Konsep pemikiran bangsa Yahudi, dia mengerti. Seorang Farisi, dia akan tetap membantu orang Farisi. Orang Israel itu membantu orang Israel. Tapi dia mau make sure, karena dia mau ngetes Tuhan Yesus, dia mau
tanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi apa yang Tuhan Yesus punya pemikiran mengenai neighbor ya, mengenai sesama. Kita lihat ayat ke Lukas 10 ayat 30 ya, kita lanjutkan. Yesus menjawab, dengarlah dan aku akan memberitahu kamu. Artinya, dengar ya, aku memberitahu kamu, akan memberikan satu pewahyuan mengenai neighbor, your neighbor. Dulu ada seorang laki-laki Yahudi yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko ketika para penjahat merampoknya dalam perjalanan itu. Mereka memukulinya habis-habisan, menelanjanginya dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Jadi ada orang Yahudi sedang dalam perjalanan, dipukulin, dirampok saudara. Dirampok, dipukulin sampai keadaan sekarat. Sekarat setengah mati ya. Nah saudara, ayat yang berikutnya. Tidak lama kemudian seorang imam Yahudi melewati jalan yang sama, menemukan orang yang terluka itu. Karena sudah melihat dari kejauhan, imam itu menyeberangi ke sisi jalan tersebut dan melewati orang itu tanpa berpaling untuk menolongnya sedikit pun. Jadi ada orang imam Yahudi yang lewat dan tidak berpaling sedikit pun kepada orang yang sedang sekarat itu. Sesudah beberapa waktu, seorang rohaniwan, orang Lewi, melewati jalan yang sama dan dia juga menyeberangi ke sisi lain untuk melewati orang yang terluka itu tanpa berhenti untuk menolongnya. Jadi ada orang yang lewat, orang Yahudi, ada imam Yahudi. Ini berarti ada apa? Orang pastor nih. Pastor nih. Saya termasuk. Lewat sebelah tanpa menghiraukan orang yang. Nah, sesudah beberapa waktu seorang rohaniwan, orang Lewi, kamu semua orang Lewi, lewat. Dan lewat apa yang dia? Sisi lain, melewatin lagi orang yang sekarat itu. Kalau saudara lihat waktu Tuhan Yesus menjelaskan di dalam parabel ini, dalam cerita ini, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberikan cerita loh. Dia ini sedang menilik, memberikan pengertian kepada seorang ahli Taurat itu supaya mereka tahu apa arti sebenarnya neighbor itu. Nah saudara, Lukas 10 ayat 33, 31 lupa diganti. 33 sampai 35. Akhirnya ada orang lain, orang Samaria, menemukan orang yang berdarah-darah itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan kepadanya. Dia membungkuk dan memberikan pertolongan pertama, menuangkan minyak zaitun pada luka-lukanya, membasmi kuman-kuman dengan anggur dan membalutnya untuk menghentikan pendarahan. Kemudian dia mengangkat orang itu dan menempatkan di keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan. Kemudian dia menurunkan orang itu dari keledainya dan membawanya ke kamar untuk bermalam di sana. Keesokan paginya dia mengeluarkan uangnya sendiri dari dompetnya dan memberikan kepada pemilik penginapan itu dengan pesan ini, rawatlah dia baik-baik sampai aku kembali dari perjalananku. Kalau biayanya lebih daripada ini, aku akan membayarmu ketika aku kembali. Kenapa dia pakai orang Samaria contohnya? Tuhan Yesus pakai orang Samaria. Tuhan Yesus mengambil contoh orang Samaria ini supaya orang ahli Taurat itu mengerti bahwa orang Samaria itu tidak termasuk di dalam daftar orang Israel. Orang Israel hanya fokus kepada bangsanya sendiri dan dia tidak akan
tidak akan perhatiin orang-orang di luar dari bangsa Israel. Dan ayat berikutnya, ayat 3. Nah sekarang katakan kepadaku, di mana di antara ketiga orang yang melihat orang yang terluka itu terbukti sebagai sesama yang sesungguhnya. So now tell me which one of the three men who saw the one wounded man proved to be the true neighbor. Jadi Tuhan Yesus sekarang tanya kepada ahli Taurat itu. Dari ketiga orang, yang pertama apa? Imam, orang Yahudi. Yang kedua, orang Lewi. Yang ketiga, orang Samaria. Jadi ketiga orang ini, yang manakah true neighbor? Di Lukas 10, ahli Taurat itu akhirnya menjawab, saudara. Ahli Taurat itu menjawab, orang yang menunjukkan kebaikan dan belas kasihan. Yesus berkata, kamu harus pergi dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. The religious scholar responded, the one who demonstrate kindness and mercy. Jesus said, go and do the same as he. Saudara, kita melihat satu hal yang dimana kita belajar ya daripada Tuhan Yesus. Firman dari Tuhan Yesus ini, waktu saya pelajarin firman ini, ternyata firman ini enggak hanya sekedar menceritakan cerita, tetapi firman ini dengan Tuhan Yesus yang membawa kuasa daripada Tuhan itu untuk merubah pola berpikir. Saudara, pola berpikir itu kadang-kadang yang menghambat kita untuk mengalami Tuhan. Pola berpikir itu kadang-kadang yang menghambat kita untuk mengabarkan Injil. Pola berpikir itu kadang-kadang membuat kita itu kayak apa yang Pak Narto tadi, Pastor Narto bilang, katakan takut. Pola berpikir itu yang membuat kita itu tidak berani. Pola berpikir itu yang membuat kita itu stuck. Pola berpikir itu yang membuat kita itu tidak melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita. Maka daripada itu, waktu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap perasaanmu, segenap apa? Akal budimu, pola berpikir kita. Jadi waktu kita benar-benar dirubah, makanya Paulus mengatakan di Roma 12 itu, Roma 12 ayat 2, hendaklah perbaruilah pikiranmu setiap saat. Renew your mind. Perbaruilah pikiran kita itu senantiasa supaya apa? Supaya kita itu enggak lagi diam di dalam pikiran yang salah. Tuhan ini mau supaya kita itu terus maju. Tuhan itu mau kita bisa melihat apa yang ada di dalam hati Tuhan. Tuhan itu tahu kalau kita itu mampu dalam segala perkara. Tuhan itu tahu bahwa Dia menyertai kita sampai ke ujung dunia. Dan Tuhan tidak main-main, saudara. Waktu Tuhan katakan begitu, ya itu yang terjadi. Jadi saudara, semua kita daripada kita ini yang di dalam Tuhan, Tuhan sudah persiapkan kita. Nah, sudah persiapkan kita dengan pengertian yang benar. Nah, saudara, pengertian yang benar membuat aksi saudara itu benar. Pengertian yang salah membuat aksi saudara itu salah. Nah, saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu membenarkan pemikiran yang salah. Meluruskan pemikiran yang salah. Nah, orang Taurat Yahudi hendak mengetes Tuhan Yesus walaupun dia sudah melakukan mengasihi sesamanya, yaitu neighbornya, sama-sama orang Yahudi. Tetapi dengan pemikiran yang salah ini, dia ini tidak tahu bahwa kalau neighbor itu lebih daripada itu, hanya sekedar itu. Makanya di sini dikatakan, jadi your neighbor itu sesamanya itu satu apa? Teman. Saudara punya teman. Firman Tuhan mengatakan kan,
Neighbor, teman yang dekat. Ada saudara teman dekat, pasti ada. Ada family saudara yang dekat, pasti ada. Nah saudara, ada teman saudara yang belum mengenal Kristus. Ibrani 13 yang apapun yang terjadi sediakan tempat di hatimu untuk mengasihi setiap orang percaya. Satu Tesalonika 5 itu, karena itu nasihatli seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah ini jiwa seorang teman. Sesama kita itu seperti kayak begini. Saudara, jangan saling menggigit. Ntar giginya copot mahal harganya kayak saya. Saya sekarang tiap kali ke dokter gigi, lagi waktu itu ngeliat Pak Hendra giginya nggak ada, saya bilang waduh Pak Hendra masih muda. Sekarang saya ngerasain Pak Hendra gerahamnya hilang semua yang sebelah kiri. Mahal ya, benar nggak Pak? Mahal ya Pak Hendra ya. Nah saudara, dengan pengertian ini, saudara mesti punya pola berpikir yang berubah. Saling menasehati, saling mengampuni, saling mengasihi, saling membangun. Ini adalah keluarga daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menjadikan kita satu keluarga besar, yaitu keluarga di dalam Kristus. Nah saudara, your neighbor itu adalah nomor satu itu ya keluarga besar ini saudara. Keluarga besar ini. Kita ini sebagai satu keluarga. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kamu kesel. That's okay, kesel. Tapi ya udah. Oh, coba lihat. Kalau saudara family ya, kadang-kadang kan kita berantem. Waduh, kalau saya dulu di keluarga saya ada 8 orang. 8, mama saya punya anak ada 8 ya. 6 tuh lelaki. Ya yang satu kembar, yang satu meninggal aja sembilan. Rupanya Tuhan bilang, jangan lu mesti ada 9, cuman yang satu udah meninggal lagi lahir karena kembar, jadi 8. Yang punya, yang lelaki ada 6 saudara. 6 loh. Saya lihat di sini ada satu keluarga punya anak laki 3 aja repot. Untung saya punya anak cewek. Yang 2 masih repot nggak? Lari sini, lari sana. Ini 6. Kalau berantem itu paling lama berapa lama sih? Sebentar. Nggak lepas daripada berantem saudara. Nggak lepas dari argumen, tapi sebentar. Nah saudara, kasihilah sesamamu, artinya kasihilah sesama keluarga besar Kristus. Love one another. Disregard artinya tutup mata segala apa yang menjadi kelemahan daripada saudara seimanmu. Setiap orang berbeda. Setiap orang ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Saya juga ada kelemahannya. Maka Tuhan berikan saya istri yang memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Kan Valentine.
Apa sih maunya sih? Hah? Pantun apa pantun? Tadi ngomong apa barusan? Ini Jeffrey yang ngomong katanya maunya sama kamu. Of course. Dulu rambut saya banyak. Tinggi tapi kurus. Pakai celana aja nomor 27. Sekarang naik 33. Nah, saudara, ayo kita reflect ourselves. Jangan izinkan dunia membawa kebencian di dalam hidup saudara. Sekarang ini media semua mempolusikan semua orang dengan kebencian. Makanya ada orang bisa bunuh, bisa marah, bisa ini. Orang maunya marah aja. Tuhan itu mau mengajarkan kita itu untuk mengasihi. Kasih yang sempurna. Kasih yang sudah kita dapatkan dari Tuhan kita berikan kepada sesama kita. Jangan lagi saudara cepat marah, cepat emosi. Nggak baik. Nah, coba saudara. Tangan saudara begini. Oke. Sekarang fokus ya. Sekarang mulai berpikir yang positif. Tuhan baik, saudara saya baik, keluarga saya baik, tidak ada yang sakit. Puji Tuhan, saya berterima kasih Tuhan mengasihi saya berterima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pikirin ya sama-sama ya yang positif ya. Kok diturunin? Nah sekarang coba pikir yang negatif. Kurang ajar itu orang. Pagi-pagi udah dipotong jalannya. Kurang ajar, pagi-pagi udah dibikin kesel. Kurang ajar, pokoknya pikirin yang negatif. Yang negatif. Ini bagaimana sih, ini presiden apa segala macam. Pokoknya yang negatif. Pokoknya nggak ada. Beda nggak? Kenapa bedanya Pak? Tegang ya? Nah itu loh. Kok mau sih? Tegang kan? Kalau yang pertama enak kan? Relax. Kalau yang kedua itu tegang. Mau lagi kita tegang. Capek kan? Cepet tua kan? Awet tua. Makanya kalau saya pagi-pagi saya suka bilang, ketawa jangan. Ada yang dengar? Senyum, ketawa, jangan sedih-sedih, tegang itu. Ketawa. Bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara, untuk supaya kita melihat tema harvest ini, supaya kita itu bisa lebih lagi, kita belajar neighbor itu nggak hanya sekedar orang di sekitar kita saja, saudara. Ternyata neighbor itu, your neighbor itu any other person, orang lain. According to the teaching of Christ, any other man, irrespective of race or religion, with whom we live or whom we chance to meet, bukan change ya. Menurut ajaran Kristus, orang lain itu lepas dari ras atau agama di mana kita tinggal atau pas bertemu. Lukas 10 ayat 37 yang tadi saya katakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan berbuatlah demikian. Dia jawab sendiri tuh, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Tadi saya bilang, siapa your neighbor? Who's your neighbor?
Firmannya apa? Who is your neighbor? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Who is your neighbor? Yang kedua apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada. Saya mewakili Yesus mengatakan, pergilah dan berbuatlah demikian. Arti kata, saudara harus menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, khususnya yang belum mengenal Kristus. Nah saudara, apa yang saya bagikan itu bukan hanya sekedar informasi. Tuhan mau memberikan impartasi, Tuhan mau merubah pola berpikir saudara, sehingga waktu saudara excited, bersenang-senang, bergembira dengan tema harvest, tapi kalau pola saudara hanya sekedar mencakup sebagai neighbor kita sesamanya di gereja, itu nggak akan ada harvest. Harvestnya nggak datang, saudara. Waktu saya mengantisipasikan tema harvest, saya merubah pola berpikir saya. Saya ketemu siapa aja, saya berusaha untuk ngomong. Tahu kata ngomong? Di Church Day, Pastor Paul mengatakan yang pertama, say it. Say. Katakan sebelah kiri. Say. Ngomong. Saya bilang sebelah kiri loh. Saya nggak bilang sebelah kanan loh. Sekarang sebelah kanan. Say it. Ngomong. Kamu ngomong ke sebelah kiri, ngomong ke siapa? Berarti bangku kosong itu harus kamu bawa teman kamu untuk datang duduk. Siapa di sini yang bangkunya kosong? Ya ini bawa pendeta nanti semua. Nah bawa kosong itu. Rika mesti bawa 4 tuh. Rina yang banyak tuh. Sama Tiar. Dikatakan apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara, kita itu perlu pergi dan berbuatlah demikian. Minggu lalu setelah Church Day kita pergi. Istri saya ada klien yang dari San Francisco mau cari rumah. Waktu kita pergi, istri saya bilang, tuh papanya suka meditasi. Hah? Meditasi? Waduh, saya pikir meditasi. Oh iya. Tadinya saya nggak mau keluar mobil, saya di dalam mobil. Karena saya cuma mau jadi supir istri saya cuma ngedropin, dia lihat rumah. Waktu dia ngomong, turun dari mobil. Saya ngomong, dia bilang begini, how are you, everything? You drive from San Francisco to here? Yeah, I drove from Thursday. By the way, your wife said that you just came back from event. Oh yeah, this is an event, Church Day. Because we are Christian, every year kita ada namanya Church Day. Oh, sounds very interesting. Yeah, it's interesting. Because we fellowship, we eat together and everything. Terlibat dalam pembicaraan, conversation udah gitu, dia tanya, what do you do? I'm a pastor, I'm a minister. Oh ya, sound interesting, dia bilang. What did you share? I share everything, sampai dia. Setelah itu saudara, papanya nggak tertarik lihat rumah. Duduk cari saya, duduk di ruang tamu rumah orang kita ngobrol.
kenapa sih kamu bisa jadi pendeta? Wah, pendeta itu bukan profesi, saya bilang. Pendeta itu itu calling, Tuhan yang memanggil. Oh ya begitu ya, ya bagaimana prinsipnya? Sampai saya bilang, saya menjadi pendeta itu anak saya sendiri umur 3 tahun bisa profesi kepada saya untuk jadi pendeta. Oh ya, wah very interesting. Kamu punya YouTube-nya apa? Dia tanya YouTube. Saya kasih City Blessing di YouTube. Oh dia lihat-lihat, kok kamu nggak pernah khotbah yang bahasa Inggris? Oh ya saya bilang saya lagi fokus sama yang bahasa Indonesia. Kalau kamu yang bahasa Inggris, kamu lihat aja tuh. Yang lain-lain, Pastor Paul itu senior pastor saya ini. Oh iya, dia langsung subscribe loh. Minggu depan datang lagi ya. Di close the deal kalau minggu depan datang. Nah saudara, dengan apa yang saya bagikan ini saudara, kita harus merubah pola pikir kita saudara. Kita harus mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah saudara, berapa banyak ya waktu satu saat ada altar call ya, waktu kita doakan di altar call itu orang-orang yang datang ke sini, dia itu perlu encouragement. Kita doain. Tuhan Yesus itu punya Roh Kudus yang memberikan comfort, memberikan ketenangan, encouragement and everything. Kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberikan kita comfort. Kita berdoa, Roh Kudus manifest. Orang-orang di luar yang butuh courage itu berapa banyak. Mereka itu mencari dan mereka tidak dapat, saudara. Nggak ada. Kita puji Tuhan, kita ada Roh Kudus. Ya pernah tuh ya, Roh Kudus ada berapa macam? Penghibur, penasehat, penolong, pendoa syafaat kita. Yang advokat, yang spot kita, yang satu lagi yang memberikan kekuatan kepada kita dan standby. Arti standby apa sih? Siap sedia. Tapi kalau didiemin aja dia diem aja. Video recorder kalau standby nggak dinyalain ya dia standby aja. Nah, Roh Kudus ada sama kita, dia standby. Mau apa? Tinggal ngomong. Kalau kita diam aja ya kita enggak. Roh Kudus, saya mau share the gospel nih. Show it. Tiba-tiba ada orang itu. Saya tiap kali berdoa, Tuhan Yesus saya mau berdoa, mau share the gospel. Di gym. Saya kan suka berenang. Kalau berenang nggak akan bisa sharing the gospel. Sharing the gospelnya sama air. Saya pikir gimana caranya ya. Pergi sauna lah 10 menit. Sauna rame orang semua pakai mic. Tunggu. Ada orang nggak pakai mic. Saya ngobrol. Hey, how are you everything? Oh yeah, it's cool and everything. Oh, I live in Apple Valley. Wah, Apple Valley where? Apple Valley itu di Victorville gitu. Oh ya, it's colder there. Oh ya, everything. Terus dia bekas polisi gue bilang. Dia bilang, wah, dia ngomong sesuatu yang saya bilang, wah, you are an expert in Old Testament ya. Dia ketawa. Ya, kamu orang yang ahli di dalam perjanjian lama ya. Saya bilang, tapi Tuhan Yesus itu baik. Terus kita terlibat dalam ngomongan, saya mulai mau berusaha, tapi udah banyak orang masuk. Saya pikir, next time. Ada kesempatan lagi saya akan share lebih dalam lagi gitu. Jadi saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang ahli Taurat itu, Tuhan Yesus merubah cara pandang orang Taurat itu sehingga dia bisa melakukan apa yang orang Samaria lakukan. Waktu orang Samaria lakukan dan dia tahu, oh ini loh. My neighbor itu orang yang pas ketemu kita. Berapa banyak dari saudara yang pas ketemu saudara? Ingat, Tuhan, vessel, audience.
Tuhan, saudara, orang yang pas ketemu kita. 3 lagi Pak Nato. Tuhan, Anda, dan orang yang pas ketemu Anda. Apa yang Anda lakukan bisa. Saya rubah pola pikir saya itu, saya mau beri kesaksian. Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu itu, saya punya kenalan satu orang yang, ini kenalan papinya Rosa. Saya kenal sama dia, saya suka ngobrol apa. One day itu dia ke Amerika. Ingat ya Ling? Ke Amerika, cari saya. Terus tanya. Dia panggil saya, Tung, kita ketemu ya. Aku mau ketemu kamu gitu. Oh di mana? Di hotel. Saya masih ingat hotelnya di Rosemead situ, dekat Freeway 10. Pergi ke sana, ngobrol, kita punya ngobrol. Dia minta didoain. Dia minta didoain karena dia ada sakit jantung. Saya doain, saudara. Saya doain. Tapi saya nggak ajak dia terima Tuhan Yesus. Padahal kalau orang udah minta didoain itu berarti dia mulai percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa. Saya doain, saudara. Dia terus pulang, gak lama dia meninggal. Saudara. Apa yang Anda bangga? Kenapa saya enggak share the gospel and close the deal, ask dia untuk terima Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa peroleh kehidupan yang kekal. Saya nggak tahu ya, mungkin dari keluarga yang lain juga bisa mengabarkan Injil. Saya nggak tahu, pasti yang saya rasakan, aduh, saya miss that. Sejak saat itu saya nggak akan share the gospel. Firman Tuhan di Roma 1 mengatakan, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Saya tidak akan malu untuk mengabarkan Injil karena ini adalah kuasa Tuhan untuk saudara. Saudara Music Ministry bisa maju. Nah, menurut ajaran Kristus lebih seru lagi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus tuh kalau ngajarin benar-benar luar biasa. Suruh mengasihi musuhmu dan berdoa kepada orang yang menganiayamu. Saudara, saya akan memberikan satu semangat, saudara. Semangat. Karena apa? Saya percaya ya, Tuhan akan pakai setiap daripada kita semua. Hari ini saya berdoa karena saya tahu saya banyak mendengar apa yang telah terjadi baru-baru ini di Asbury, Kentucky, sekolah dan menyebar ke semua. Saya diingatkan kembali. Yang mengingatkan saya kembali siapa tahu? Orang yang datang ke gereja kita, dia udah tua, orang Filipina, dia telepon, dia teks saya, Pastor Tom, there is a revival happen in Kentucky. Saya bilang, yeah, I saw it in Asbury, Kentucky and spread over. Terus dia, Pastor Tom, you remember, there is a prophecy that has been spoken to your church, to gereja kita, bahwa akan terjadi revival too. Saya pikir, wow, kok dia ingetin saya. Saya trace kembali profesinya. Ini loh profesinya, saudara. Kata-kata nubuatan dari Pastor Patrick Cadley, Desember 15, 2019. Roh Tuhan berkata,
Aku sedang memulai membangkitkan sumber-sumber kebangunan rohani. Bahkan sekarang, saat ini di permulaan tahun. Ingat kata, saat ini di permulaan tahun 2020, saat ini di permulaan tahun 2021, saat ini di permulaan tahun 2022, saat ini di permulaan tahun 2023. Ngerti ya? Akan tercatat di dalam sejarah di mana ada gerakan Tuhan yang akan melawat ke Southern California. Di situ dia nggak bilangin from Southern California to Southern California. Berarti apa? Ada kegerakan rohani yang memulai. Dari kegerakan rohani ini akan melawat ke Southern California. Yang akan menjamah bangsa-bangsa di muka bumi ini. Jadi bukan hanya di Southern California. Apa yang terjadi nanti di seluruh Amerika ini akan menjamah bangsa-bangsa di muka bumi ini. Maka dari itu, bersiap-siaplah kata Tuhan. Bahkan di City Blessing. Aku hendak mencurahkan rohku dan memberikanmu cicipan lawatanku saat ini. Kata Tuhan dan juga yang akan datang. Hari ini saudara, sementara music team memuji Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk mencicipi lawatan Tuhan. Ayo kita semua bisa berdiri. Mencicipi lawatan Tuhan. Berapa banyak saudara mau mengalami revival? Saya sih mau. Pasti mau. Kalau saudara mau, saya mau mendoakan saudara. Saya mau mendoakan impartasi kepada saudara. Karena saya sejak bulan Oktober tahun lalu sudah mendigging about revival. Karena Tuhan memberikan, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Saudara, siapa yang mau menerima impartasi ini, saudara? Saudara bisa maju ke depan saat ini, supaya ada impartasi, supaya saudara bisa mengalami. Ayo saudara. Akan ada hujan api. Ayo dibagi ke sini. Ayo. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Send your rain, holy oil, In Jesus' name.